Saya kira di sana juga air hujan masih terbuang sia-sia. Masih terbuang. Ya. Nah, itulah makanya ya. dengan pemahaman yang barangkali kita sama sebenarnya masih sangat terbatas. Kami sendiri sebagai praktisi air hujan ya masih terbatas. Karena kalau apa ya, kalau istilahnya air hujan itu penuh misteri. Karena apa ya, saya merasakan kok bisa ya air hujan ini katakanlah untuk orang yang sakit ini sendiri kayak vertigo dan segala macam lah. Iya. Macam juga nanti masuk kemarin di setelah hujan kan. Nah inilah harapan ya, harapan kami dari sekolah hujan Banyu Bening ini terhadap Mas Pamara semoga itu bisa mendakwahkan air hujan ini tidak hanya di Banyuwangi di Sragen, tapi itu ada Afrika juga kan itu. Iya. Ya secara tidak langsung sepertinya saya sudah jadi bagian dari dakwah ini ya, untuk air itu bisa diminum gitu. Mari kita coba minum. Karena setelah saya minum pertama kali di sebuah coffee shop itu saya dikasih setengah galon. Dan sampai sekarang saya iri banget biar setengah galon ya. Jadi sekali-sekali kalau orang datang ke rumah, saya biasanya suka seduh mereka kopi. Saya biasanya tawarkan, ini ada air yang spesial. Air apa? Air hujan. Mau coba penasaran. Dan mereka langsung bisa tahu, oh ini rasanya lebih beda ya dibandingkan air yang biasanya kita pakai. Lebih ringan, kopinya berasa dan lebih nikmat lah gitu. Dan itu jadi sebuah pengalaman baru bagi setiap orang yang biasanya datang. Karena itu ini sudah jadi pengalaman buat saya yang baru dan sangat menarik. Dan secara tidak langsung itu sudah terjadi sudah jadi agen ya untuk bisa mendakwah ya kan, bahwa air hujan bisa diminum, silahkan dicoba gitu ya. Nah ini para pemirsa semua ya, ini kita menjadi saksi bersama ini atas kemauan kuatnya Mas Pamara yang kebetulan ini aslinya dari Gambia, Afrika Barat, untuk menjadi satu agen kami, agen Banyu Bening dalam mendakwahkan air hujan. Sekarang kesan-kesan terakhir Mas Pamara, setelah dalam pemikiran bahwa harus karena pulang dari Tangerang pulang ke Sragen, pulang kampung, punya pemikiran mampir ke sekolah air hujan Banyu Bening dan ketemu kita ngobrol, tadi udah melihat instalasinya secara langsung, terus proses elektrolisanya, bagaimana cara kita menampung, bagaimana kita memproses. Kesan-kesan sekarang yang ditangkap Mas Pamara, ini karena ini sebagai hal yang baru buat Mas Pamara. Buat saya. Iya. Jadi gimana? Yang saya bisa sampaikan adalah seperti saya awal pertama kali ketemu ini, saya pengen tahu ini dari mana. Saya harap aja yang lagi nonton ini, kalau punya kesempatan untuk bisa datang ke sini, silahkan datang dan cobain langsung. Karena kan setiap hari Sabtu ada kelas ada kelas offline, ada kelas online. Jadi nanti kepoin aja Instagramnya, nanti bisa taruh di mana aja gitu. Kalian bisa cari. Kalau punya kesempatan silahkan datang dan jangan banyak tanya dulu. Dicobain, datang, lihat secara langsung. Dan saya yakin pasti kalau pulang dari sini pasti akan ada keinginan mau menjadikan air hujan sebagai salah satu opsi ya untuk bisa, walaupun nggak bisa secara langsung keseluruhan, tapi bisa mulai sedikit demi sedikit mulai konsumsi air pribadi. Iya, makanya gini Mas Pamara, ini mungkin nanti kita nggak panjang tapi terakhir ini Mas Pamara, bagaimana kita punya satu kemauan karena yang kita tawarkan Banyu Bening itu, kalau kita melihat di luar sana menghadapi satu masalah, nah Banyu Bening ini menawarkan solusi penyelesaian masalah. Di saat musim kemarau banyak wilayah-wilayah yang kekeringan. Nah inilah yang selalu kita tekankan, kita tawarkan solusinya bagaimana. Ayo kita manfaatkan air hujan untuk konsumsi. Jangan pernah lagi
karena Allah sendiri yang katakan dalam Al-Quran, kan seperti itu. Iya, Atau betul. mungkin dalam kitab-kitab yang lain ya, untuk teman-teman yang kebetulan beragama berbeda dengan kami sebagai seorang Muslim. Itu banyak juga, seperti teman-teman yang di Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, itu juga kitab-kitab mereka juga berbicara soal itu. Jadi ya mari kita sama-sama, apapun Anda beragama, kita sama-sama lah kita memberikan, kita tawarkan solusi penyelesaian. Jangan sampai di saat musim kemarau kita betul-betul kandas dalam satu penderitaan. Kan ini itu. Nah ini menjadi tadi kalau saya boleh nyambung dengan harapan sebagai agen perubahan, inilah sebenarnya kita tawarkan ke masyarakat. Jangan sampai kita selalu berharap adanya bantuan-bantuan tanpa kita berpikir untuk menyelesaikan permasalahan kita sendiri. Padahal kita kan bisa. Ini bisa, Mas Pamara. Dan yang terakhir barangkali untuk yang itu tadi yang saya sampaikan bahwa ini solusi, kita tawarkan solusi penyelesaian gitu loh. Bukan setiap tahun kita harus menghadapi krisis air, kekeringan, itu kita ribut terus gitu loh. Tapi bagaimana kita bisa memanage, bisa musim penghujan datang, kita berpakai. Sebelum musim kemarau kita bisa menghitung kebutuhan air kita berapa. Disitulah pentingnya kita menggunakan atau memanfaatkan yang namanya instalasi sistem lumbung air hujan. Itu Mas Pamara ya. Ini yang menjadi satu harapan pemahaman kita bersama sehingga ke depan kita betul-betul bisa terlibat langsung dalam penyelesaian, menawarkan solusi jalan keluar agar masyarakat tidak. Itu ya Mas Pamara ya, sekali lagi terima kasih kunjungannya di sekolah air hujan Bayu Kuning. Oh iya Mas Pamara, Mbak Laras ya, selain kita mendakwahkan, mengkampanyekan gerakan memanen air hujan ini, di Banyu Bening itu juga punya sanggar, itu sanggar tari. Di sini juga? Iya. Di sini juga ada sanggar tari, terus ada bahasa Jawa karena kita orang Jawa. Ada bahasa Jawa. Suatu saat mungkin Mas Mara bisa ngajar bahasa Afrika. Menarik juga ya. Iya. Gitu ya Mas Mara. Inilah sahabat air hujan. Sekilas kita ngobrol sama Mas Pamara yang kebetulan tinggal di Tangerang dan aslinya dari Gambia, Afrika Barat. Ini semoga pertemuan ini membawa hikmah tersendiri, membawa berkah tersendiri, dan lebih lebih tinggi lagi, atau lebih tegas lagi kita mensyukuri nikmat yang selama ini diberikan oleh Allah SWT. Yaitu bentuknya apa? Air hujan. Itu sahabat air hujan, terima kasih atas kebersamaannya. Saya bersama Mas Pamara mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam air hujan. Salam air hujan. Oke.